Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan senantiasa bersemangat walaupun kalian harus melaksanakan pembelajaran dari rumah. Anak-anak, pada pagi hari ini, hari Senin, tanggal 7 September tahun 2020, Bu Guru akan kembali menemani kalian untuk belajar muatan pelajaran IPA dengan materi faktor penyebab gangguan pernapasan. Anak-anak, sebelum Bu Guru melanjutkan ke materi, Bu Guru bertanya dulu ke anak-anak. Kebaikan apa yang telah anak-anak lakukan hari ini? Membantu orang tua kalian di rumah termasuk salah satu contoh melakukan kebaikan. Tentu saja anak-anak sudah melakukan kebaikan selain yang Bu Guru sebutkan tadi. Nah, teruslah anak-anak melakukan kebaikan walaupun itu hal-hal kecil yang dapat kalian lakukan. Baiklah anak-anak, sekarang kita akan melanjutkan ke materi kita. Materi mengenai faktor penyebab gangguan pernapasan. Kita simak bersama ya anak-anak. Siapkan alat tulis kalian untuk mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan agar kalian lebih mudah memahami materi pada pagi hari ini. Nah, anak-anak, faktor penyebab gangguan pernapasan itu ada 3. Yang pertama, faktor fisik. Yang kedua, faktor penyakit. Dan nanti yang ketiga, faktor lingkungan. Sekarang kita mulai yang pertama, faktor fisik. Adanya kelainan pada organ pernapasan dapat menyebabkan gangguan pernapasan. Misalnya, pada bayi terlahir dini atau prematur, organ pernapasannya mungkin belum sempurna sehingga memerlukan alat bantu pernapasan. Jadi, ketika anak bayi itu lahirnya prematur atau belum cukup bulan, itu organ dalamnya, paru-parunya belum berfungsi sempurna sehingga mereka mengalami gangguan pernapasan. Jadi harus melalui alat bantu pernapasan untuk memudahkan mereka menghirup oksigen. Jadi faktor fisik itu bisa dipengaruhi ketika di dalam kandungan maupun ketika nanti anak-anak sudah lahir. Misalnya tadi ya, bayi yang prematur itu organ-organ pernapasannya belum sempurna sehingga mereka akan kesulitan bernafas. Nah, itu yang termasuk faktor fisik. Jadi faktor dalam tubuh kita. Faktor dalam tubuh kita ya anak-anak, faktor fisik contohnya. Nah, sekarang yang kedua, faktor penyakit. Nah, banyak penyakit menyebabkan gangguan pada pernapasan, misalnya influenza, asma, bronkitis, emfisema, dan kanker paru-paru. Anak-anak pernah ya mengalami influenza atau flu atau pilek. Nah, ketika anak-anak influenza, tentu saja anak-anak akan sedikit kesulitan bernafas. Karena apa? Karena hidung kita tersumbat. Nah, kita kan bernafas menghirup oksigennya melalui hidung. Jadi ketika organ pernapasan kita terganggu, tentu saja kita akan mengalami gangguan pernapasan. Nah, itu faktor penyakit itu menjadi penyebab gangguan pernapasan pada manusia. Tentu Bu Guru yakin pasti anak-anak pernah mengalami yang namanya sakit flu, penyakit flu, yaitu influenza itu sama dengan batuk, sama dengan pilek atau flu. Nah, ketika kita mengalami penyakit flu, anak-anak tentu saja akan kesulitan ketika bernafas ya. Ketika kita bernapas, kita kesulitan karena hidung kita tersumbat. Nah, terus nanti ada asma, nanti akan Bu Guru jelaskan asma. Bronkitis itu juga organ pernapasannya mengalami gangguan. Kanker paru-paru jelas juga nanti paru-parunya akan mengalami gangguan sehingga ketika bernafas tidak bisa seperti orang yang sehat atau orang yang paru-parunya berfungsi dengan baik. Selanjutnya, nah yang ketiga, faktor lingkungan. Kita bernapas untuk menghirup oksigen. Lingkungan kotor, asap kendaraan, asap pabrik, dan asap rokok mencemari udara.
Udara tercemar menyebabkan ketersediaan oksigen menipis sehingga kita akan merasa sesak saat bernapas. Jadi ketika lingkungan kita itu kotor, ada asap kendaraan, ada asap pabrik, ada misalnya pembakaran sampah, itu tentu saja ketika kita bernapas akan mengganggu kita ya, akan mengganggu kita dalam menghirup oksigen karena udara sekitar itu kotor. Jadi nanti kita tidak bisa menghirup oksigen dengan baik atau tidak bisa menghirup oksigen dengan normal dan lancar. Pasti akan mengalami gangguan ketika udara di sekitar kita kotor. Misalnya tadi ketika kita dekat asap kendaraan, ketika ada asap pabrik, ketika ada asap rokok, ketika ada juga pembakaran sampah, itu juga jelas mengganggu pernapasan kita. Kita tidak bisa bernafas dengan normal, kita tidak bisa bernafas dengan lega. Kalau udaranya bersih, pasti ada perbedaan ketika kita menghidupnya. Coba anak-anak kapan-kapan anak-anak buktikan ketika anak-anak menghirup udara pada pagi hari ketika udaranya masih bersih. Nanti bisa kalian bandingkan dengan ketika anak-anak menghirup udara misalnya di dekat orang membakar sampah. Nah, itu nanti jelas ada perbedaannya. Ketika udara kita bersih, kita juga akan enak bernafas, kita juga akan bernafasnya lega, tidak mengalami gangguan. Tetapi ketika udara sekitar kita itu kotor, tentu saja kita akan mengalami gangguan pernafasan. Bahkan ada yang batuk-batuk, bahkan ada yang sesak nafas karena udaranya kotor dan tercemar. Nah, untuk itu anak-anak, marilah kita menjaga kebersihan lingkungan kita agar semua sehat, agar kita bisa bernafas dengan apa? Dengan lega, dengan normal ya anak-anak. Caranya bagaimana? Itu tadi menghindari pencemaran udara, menghindari asap kendaraan. Misalnya kalau terpaksa bepergian kita memakai masker, menghindari asap pabrik, tidak membakar sampah sembarangan yang akan menimbulkan pencemaran udara. Dan ini kalau bisa kita menghindari asap rokok ya anak-anak. Karena apa? Karena walaupun kita itu cuma menghirup asap rokok dari orang lain yang merokok, kita disebut dengan perokok pasif. Nah, itu padahal yang paling berbahaya daripada perokok aktif. Jadi ketika ada orang merokok kita di dekatnya, tentu saja kita akan menghirup udara dari asap rokok tadi. Tentu saja itu juga akan menimbulkan masalah bagi pernapasan kita. Justru orang yang perokok pasif ini yang lebih berbahaya daripada yang perokok aktif, walaupun yang perokok aktif juga jelas berbahaya, dan kita yang tidak merokok secara langsung juga akan merasakan dampaknya. Oleh karena itu sebisa mungkin kita menghindari asap rokok ya anak-anak. Ya, sanggup ya anak-anak? Ya, oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang Bu Guru akan mencontohkan gangguan pernapasan asma. Pernah mendengar kata asma, anak-anak? Iya, itu salah satu contoh penyakit pernafasan atau gangguan pernapasan. Apa itu asma, anak-anak? Asma merupakan penyakit penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Pencetus alergi misalnya adanya udara dingin, rambut, bulu, kotoran, debu, atau tekanan psikologis. Jadi ketika anak-anak mempunyai alergi, misalnya ketika pada pagi hari dingin udaranya, anak-anak alergi itu bisa menyebabkan asma. Atau ketika orang-orang yang alergi terhadap bulu, terhadap kotoran dan debu, itu juga bisa menyebabkan penyakit asma. Juga karena tekanan psikologis atau stres ya anak-anak, banyak masalah, banyak permasalahan, banyak dipikirkan, itu juga bisa menyebabkan penyakit asma. Karena asma itu saluran pernapasannya menyumbat sehingga nanti ketika bernafas tentu saja akan mengalami kesulitan, jadi sulit bernafas. Nah, bagaimana gejala awal penyakit asma? Nah, ini silahkan disimak baik-baik anak-anak. Yang pertama, batuk terutama pada malam atau dini hari. Nah, batuk terutama pada malam atau dini hari. Yang kedua, sesak napas. Yang ketiga, napas berbunyi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya.
bunyinya ngik 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 gitu. Misalnya kita menghirup terus ngik, menghirup udara lagi ngik, itu penyakit asma seperti itu. Apa ya istilahnya Jawa, mengi ya, mengi ya, keluar bunyi itu mengi. Atau ya mengi itu ya kira-kira kalau orang Jawa menyebutnya. Terus yang keempat, rasa berat di dada. Jadi badannya merasa berat karena tadi saluran pernapasan mengalami penyumbatan. Terus yang kelima, dahak sulit keluar. Nah, itu juga akan berpengaruh ketika kita bernafas. Kalau dahaknya di sini banyak, sulit dikeluarkan, tentu saja dahak itu akan menghalangi saluran pernapasan kita. Nah, itu gejala awalnya ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke, nah ini yang terakhir, gejala berat dan gambarnya nanti. Yang gejala berat bagaimana Bu? Gejala berat pada penyakit asma. Yang pertama, serangan batuk hebat. Jadi batuknya itu tidak seperti biasanya, serangan batuk hebat ya anak-anak. Yang kedua, sesak napas yang berat. Jadi kalau orang asma itu napasnya berbunyi ketika menghembuskan dan seolah-olah bernafas itu sangat sulit sekali karena tadi saluran pernapasan tersumbat. Jadi mau bernafas itu tidak lancar. Yang ketiga, napas tersengal-sengal seperti selak-selak itu ya. Yang keempat, sianosis atau kulit kebiruan yang dimulai dari sekitar mulut. Yang sebenarnya sulit tidur. Nah, karena terjadi penyumbatan dalam organ pernapasan, ketika mereka tidur, ketika penderita asma itu tidur tidak nyaman. Karena kan kalau tidur terlentang jelas tidak nyaman, dadanya akan terasa sesak, sehingga mereka lebih nyaman ketika tidurnya dalam keadaan duduk. Nah, yang ini yang fatal ya anak-anak, akan menyebabkan kesadaran menurun. Nah, anak-anak, itulah gangguan pernapasan penyakit asma. Nanti di lain kesempatan Bu Guru akan menjelaskan lagi gangguan pernapasan lain selain asma. Nanti ada influenza, ada kanker paru-paru, ada emfisema. Nanti Bu Guru insya Allah akan menguraikan lagi gangguan pernapasan yang lain agar anak-anak lebih paham, lebih mengetahui macam-macam gangguan pernapasan pada manusia. Nah, di sebelah kanan itu ada gambarnya anak-anak, perbandingan antara bronkus normal dan bronkus sakit. Yang bronkus normal itu saluran pernapas tidak mengalami gangguan. Kalau yang sakit itu menyempit ya anak-anak. Jadi ketika bernafas tentu saja akan mengalami kesulitan. Ibaratnya kalau kita minum es dawet, nah ketika kita menyedot tanpa ada gangguan cendolnya, akan sangat mudah untuk kita menyedot. Tapi ketika ada dawetnya, ada cendolnya, kita saja akan mengalami kesulitan ketika mau minum air dawetnya ya, airnya. Itu sama seperti orang yang mengalami penyakit asma. Ketika mereka di sini penuh dengan dahak tidak bisa keluar, tentu saja juga akan mengalami sesak nafas, mengalami dadanya sakit yang akan berpengaruh ketika bernafas, tentu saja akan mengalami gangguan. Nah, anak-anak, itu tadi materi yang bisa Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Nanti tugas anak-anak silahkan menyimak buku lagi, dibaca-baca lagi agar anak-anak semakin paham mengenai materi gangguan pernapasan pada manusia. Silahkan nanti anak-anak berdiskusi dengan orang tuanya, boleh berdiskusi dengan temannya, jika kalian berdekatan, boleh dengan kakaknya, agar kalian semakin paham materi pada pagi hari ini. Anak-anak, sebelum Bu Guru tutup, tidak lupa Bu Guru selalu mengingatkan kepada kalian agar kalian senantiasa mematuhi protokol kesehatan dengan cara yang pertama, rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir setiap sesudah melakukan kegiatan atau sering mungkin. Yang kedua, gunakan masker jika anak-anak terpaksa keluar rumah. Yang ketiga, jagalah selalu kesehatan, rajin berolahraga, dan selalu makan makanan yang bergizi agar tubuh kalian sehat dan kuat, tetap bersemangat melaksanakan BDR. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Sekian dari Bu Guru menemani kalian belajar. Kita sambung lagi pada kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.